Shalom, semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi kisah pengalaman saya waktu masih kecil, kira-kira SD kelas 3 atau kelas 4. Saya kurang ingat persis, tapi yang pasti saya masih usia SD saat itu. Jadi di kampung dulu tempat saya tinggal, setiap kali menjelang akhir tahun di bulan-bulan Desember, itu di kampung kami itu heboh dengan kembang api, baik itu kembang api yang kecil hingga yang besar. Karena dulu uang jajan masih dikit sekali yang dikasih, jadi saya penasaran sama kembang api yang kayak kalau dulu ya, yang mungkin yang seangkatan dengan saya, dulu tuh ada kembang api yang kayak peluru biji gitu, biji-biji panjang, lalu nanti dia harus dimasukkan ke dalam satu alat kayak seperti palu begitu. Nanti kita robek sedikit pelurunya satu-satu, baru kita masukkan ke dalam alat yang seperti palu begitu. Nanti cara membuat petasan ini meledak dan berbunyi adalah dengan memukulkannya di atas batu. Saya sudah sering saat itu diberi peringatan oleh orang tua saya, "Nes, jangan main petasan." Tapi saya saat itu melawan, jadi rasa penasaran itu tinggi sekali waktu kecil. Jadi sore itu saya beli petasan dari warung, lalu saya main-main. Wah, pertama seneng karena bunyinya keras sekali. Tapi lama-lama satu kali ketika saya sudah masukkan bubuk-bubuk misiu yang dalam seperti peluru-peluru itu, saya masukkan ke alatnya, lalu saya ketokkan di atas batu, tiba-tiba percikan panas dari petasan itu melesat, ada yang sampai ke sebelah mata saya di sini. Lalu dia tergores sedikit kulitnya dan berdarah. Waktu saya lihat darah di tangan saya lari pulang ke rumah. Saya bilang, Mi, ini ada darah ini gimana? Minta maafnya nanti dulu, saya minta tolong dulu, ini pertolongan pertama untuk darah yang mengucur. Lalu akhirnya dibantu oleh orang tua saya, dirapikan lukanya. Tapi lama-kelamaan setelah kulitnya ini sembuh dan tertutup, ternyata ada darah beku yang menggumpal di dalamnya. Itu kira-kira dulu ya, sebesar mata ikan gitu dia, kayak mata ikan. Tapi lama-lama seiringnya usia saya bertambah, darah beku itu berkurang ukurannya, yang tadinya sebesar mata ikan mengecil. Dan saya rasakan justru ketika saya lebih fokus kepada pelayanan saat waktu itu join pelayanan misionari, diameter dari darah beku di sebelah mata kiri saya ini lebih cepat mengecil dari sebelumnya. Dan saya sangat bersyukur hari ini bahwa ukurannya itu sekarang kayak seperti tinggal tetesan tinta, kalau misalnya tinta bolpen bocor itu, tapi kecil aja, tinggal sedikit lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memperhatikan saya dan terus memberikan penyembuhan bagi saya. Saya sangat bersyukur untuk itu dan saya berharap lama-kelamaan ini akan hilang. Saya yakin ini hilang. Saya masih harus bersabar lagi menunggu penyembuhan dari Tuhan agar tiba saatnya darah buku ini akan hilang sepenuhnya. Ini hal yang saya syukuri, saya berharap Anda pun dapat menemukan hal-hal yang dapat Anda syukuri, bahkan hal yang kecil sekalipun. Baiklah, judul renungan pagi kita hari ini tanggal 16 Februari ialah kemurahan ditunjukkan kepada ribuan yang mengasihi hukum Allah. Ayat intinya tertulis di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Penjelasannya, 10 perintah suci yang diucapkan oleh Kristus di atas Bukit Sinai ialah penyataan tabiat Allah dan memberitahukan kepada dunia fakta bahwa Dia mempunyai kekuasaan atas seluruh bangsa manusia, bahwa hukum yang berisi 10 perintah tentang kasih terbesar yang dapat dinyatakan kepada manusia ialah suara Allah dari surga berbicara kepada jiwa dalam perjanjian. Perbuatlah ini, maka engkau tidak akan berada di bawah pemerintahan dan penjajahan iblis.
Tidak ada yang negatif dalam hukum itu, meskipun tampaknya demikian. Itu adalah lakukan dan hidup. Tuhan telah memberikan perintahnya yang suci untuk menjadi suatu tembok perlindungan sekeliling makhluk-makhluk ciptaannya. Segala sesuatu yang Allah dapat buat, Ia telah lakukan untuk menyatakan kasih dan kemurahannya yang besar kepadamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu, bersandarlah dalam jaminan kasih Allah. Bukan oleh sebab kita lebih dulu mengasihi Dia, barulah Allah mengasihi kita. Tetapi, ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita, menyediakan dengan sempurna dan berlimpah perlengkapan untuk penebusan kita. Meskipun oleh pendurhakaan, kita telah patut menerima murka dan hukuman Allah, namun Ia tidak meninggalkan kita, membiarkan kita bergumul dengan kuasa musuh dalam kekuatan kita sendiri yang fana. Malaikat-malaikat surga membantu perjuangan kita di dalam peperangan melawan kejahatan. Dan oleh bekerja sama dengan mereka, kita boleh menang atas segala kuasa kejahatan itu. Kalau kita menghampiri Allah oleh iman, Ia pun mendekat kepada kita, mengangkat kita dalam keluarganya, dan mengangkat kita, anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada barang siapa yang setia dalam pekerjaannya, kemurahan dijanjikan, bukan hanya kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat, melainkan kepada beribu-ribu keturunan. Kemurahan Allah yang penuh belas kasihan tidak dapat diukur, dan mereka yang menghargai kasih Kristus akan dibarui dalam kesucian yang benar dan dibawa kepada Kristus, pemimpin mereka. Mereka akan menjadi pengikut-pengikut Allah sebagai anak-anak yang terkasih. Aplikasinya hari ini, mari kita menghargai kasih yang telah Tuhan berikan. Contohnya adalah Tuhan memberikan kepada kita matahari yang bersinar dengan baik. Salah satu kegunaan sinar matahari adalah untuk membantu kesehatan kulit kita. Nah, karena kita terbiasa dengan isolasi COVID-19 ini, kita lebih banyak waktu di rumah. Untuk itu saya mau mengajak kita yang sudah terlalu lama di rumah, mari kita keluar rumah ke teras rumah kita untuk menikmati sinar matahari, agar sinar matahari ini dapat membantu menunjang kesehatan tubuh kita. Karena sinar matahari juga dapat membunuh bakteri-bakteri yang ada di kulit kita. Tentunya dengan sinar yang sesuai dengan kemampuan yang dapat ditahan oleh kulit kita. Jangan juga terlalu terik ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Saat ini saya masih terus mengajak Anda semua, mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan rindu untuk terbuka dengan kita, mendengarkan setiap keluh kesah kita dan juga cerita-cerita kita apa yang sudah kita lalui. Kita dapat menyampaikan apa saja kepada Tuhan, karena Dia adalah sahabat terbaik kita. Dan juga saya rindu untuk menjadi sahabat doa Anda. Jika ada hal yang ingin Anda turut sampaikan untuk sama-sama kita doakan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.